Malam ini kita akan bahas satu topik yang sangat penting, yaitu berbicara kepada arwah orang mati. Apa yang disampaikan para pelaku astral projection bukanlah hal baru, cuma sudah ada di berita. Itu juga bisa jadi tanda, maka akan lebih terpercaya kalau sebelum terjadi sudah ngomong. Nah, kalau baru terjadi baru ngomong, ya secara logika berarti ada manipulasi manusia. Terus mereka bilang ketemu arwah tersebut. Siapa yang bisa bukti? Siapa yang bisa membuktikan bahwa arwah yang dipanggil oleh detektif astral ini adalah roh orang tersebut? Tidak ada. Tidak ada yang bisa buktikan. Sahabat Shalom, malam ini kita akan bahas satu topik yang sangat penting, yaitu berbicara kepada arwah orang mati. Jadi saya baru saja mendapat japri, pesan singkat melalui WA. Nah, ini anggota El Sadik. Jadi kalau bukan anggota El Sadik juga saya tidak akan memberikan hak jawab ya di depan umum gitu, karena saya tidak terlalu peduli dampaknya terhadap saya gitu. Tapi karena ada anggota yang bertanya, dan ini juga bagian dari tanggung jawab saya untuk menggembalakan. Jadi di YouTube ini atau mungkin di media sosial ada banyak pengajaran, ada banyak pengalaman tentang berbicara kepada arwah orang mati. Baik, jadi saya diberi link, kemudian saya coba mempelajarinya, tapi sebenarnya saya sudah tidak terlalu terkejut ya. Jadi istilah astral projection itu hanya istilah modern saja. Mau pakai nama Rogo Sukmo astral projection, mata ketiga, atau apapun nama dari beragam agama, sama saja. Nah, poinnya adalah satu, hukum sine, yaitu kitab Torah, itu melarang kita berbicara kepada sosok yang sudah mati, manusia ya. Jadi arwah orang mati itu tidak boleh diajak bicara. Itu satu. Yang kedua, ada banyak peristiwa di sejarah Israel sendiri yang nampaknya berhubungan dengan hal tersebut dan menimbulkan malapetaka. Misalnya tentang Saul, dia katanya pada awalnya itu ya melarang praktek memanggil arwah. Tapi ketika dia ditinggalkan Tuhan, ditinggalkan Samuel, dia minta yang biasanya manggil arwah untuk datang dan meminta bantuannya memanggil arwah Samuel yang sudah mati. Ini menarik. Jadi akhirnya yang katanya roh Samuel itu nampaknya berdusta gitu, karena katanya besok semua anakmu akan mati bersamaku, bersama engkau. Tetapi faktanya ada anak Saul yang tidak mati, yaitu Mephiboset, masih tinggal bersama Daud gitu. Jadi artinya apa? Artinya roh yang dianggap Samuel itu ya berbohong. Jadi arwah Samuel itu berbohong. Jadi bisa disimpulkan itu bukan arwah Samuel gitu ya, tapi roh lain. Baik, saya akan memulai. Selamat menyimak. Jadi pesan ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang dikaruniai roh ya, dari roh yang kudus ya. Tapi bagi yang memiliki kodam, indigo dan sebagainya, pasti akan terasa serangan. Krapos nirikan sini karyas tia khais pore de khai kaitisi ke apori nikidistagere kartas te grinda tia biri di casa kirotas takai paratia pindia porque diasi kiranda kadiskan sa kebarkin sa karaponsa krat sa ke porque de sa karpodekas kadinya droporin staka mariti has kiring pori kena khayas tai kiritika pori instakare de sakin
kiratakai ribu rinstaki politika arapotikiat saka porkinasa kiratakayas tekini lairiti kiratakayasai toha morini aritaka singkar kirataka singkaramo eriteka sikarapo sakarimo eriteka sikara keboritika sikira pastina puriti haritakas purini kisiki airimo irakasta kenikasta. Amin. Ya, demikian kita tes power dulu ya untuk para penonton. Ya, jadi satu, ada beberapa pertanyaan dari yang tanya gitu ya. Tadi saya munculkan ini. Jadi dia bilang begini, aku penasaran sama video mereka, terus aku tonton. Ini beneran bisa ngomong sama arwah kalau punya kemampuan astral atau psychic gitu ya. Kok kayak tipu-tipu ya, maksudku apa yang mereka beberkan bukan fakta baru, semua ada di pemberitaan. Ya, jadi dari pengamat, dia sebagai pengamat gitu ya, apa yang disampaikan para pelaku astral projection bukanlah hal baru, cuma sudah ada di berita. Jadi, nah itu juga bisa jadi tanda, maka akan lebih terpercaya kalau sebelum terjadi sudah ngomong. Nah kalau baru terjadi sudah baru ngomong ya, secara logika berarti ada manipulasi manusia. Terus mereka bilang ketemu arwah tersebut. Siapa yang bisa bukti? Siapa yang bisa membuktikan bahwa arwah yang dipanggil oleh detektif astral ini adalah roh orang tersebut? Tidak ada. Tidak ada yang bisa buktikan. Jadi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa roh itu memang roh manusianya. Tidak ada. Jadi kalau pakai bicara ilmiah, tidak ada, namanya roh tidak bisa dibuktikan. Itu ya. Oke, kita lanjut ke teks selanjutnya. Oke, aku awalnya nonton video mereka karena penasaran sama kasus Panama Girls. Jadi ada turis Panama yang hilang misterius. Kasusnya aneh sekaligus creepy ya, horor. Tapi gak terpecahkan, pihak polisi pun terpecah. Ada yang bilang kecelakaan, ada yang bilang korban kriminal, bis penemuan kerangka. Jadi tinggal kerangka aja. Kerangkanya juga aneh, karena ada sepatu, terus ada sisa kaki di dalam sepatu, jadi kayak terpotong. Terus kakinya nyatu sama rangka kaki bagian atas. Jadi gak nyatu sama rangka kaki bagian atas. Oke, terus saya penasaran masih nonton mereka yang lain. Lihat pola yang mereka omongin, tambah curiga di video lain. Jadi ada beberapa seri. Mereka doain arwah. Nah, jadi memang aku lihat tadi ada sebelum memulai mereka berdoa. Ya, berdoa pakai apa? Tentunya bukan doa agama ya. Saya rasa saya belum tahu ada agama manggil arwah. Ya, mestinya ada. Tapi yang jelas bukan agama Kristen gitu ya. Di agama Kristen tidak ada satupun sekte Kristen yang mengajarkan doa memanggil arwah. Karena mau saya tunjukkan ya. Ya, saya akan tunjukkan ayatnya dulu. Saya buat ini. Ya, jadi ini ayatnya. Ada beberapa yang jadi saya mencari di Alkitab. Ada beberapa ayat di Imamat 19:31, janganlah kamu berpaling kepada arwah, roh-roh peramal. Arwah itu berarti maksudnya sosok orang mati. Jangan cari mereka dan jangan menjadi najis karena mereka. Terus ya itu ya, jangan apa-apa. Nah gitu, jadi ada banyak ayat. Saya tidak akan banyak nunjukin ini. Jadi intinya adalah kitab Sine, hukum Sine melarang segala jenis perilaku memanggil arwah, dilarang. Nah itu. Makanya dari video ini jelas bukan dari agama Yahudi, agama Israel, juga bukan agama Kristen. Karena agama Kristen masih memakai kitab Imamat. Nah,
Jadi ketika mereka doain arwah berarti bukan pakai cara Kristiani, itu intinya itu. Terus dikatakan di chatting ini arwahnya langsung didatengin malaikat gitu. Ya. Tentunya kayak gini tidak bisa dimasukkan agama gitu. Kalau di Alkitab setan bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi roh orang mati didatangi malaikat itu pengalaman dunia gaib ya. Jadi, dan di dunia gaib ini bukan gaibnya Tuhan, bukan dunia rohnya Tuhan, tapi biasanya dunia rohnya setan. Kalau Anda tadi merasa aneh dengan mantra saya di depan, berarti Anda punya setan, punya kodam. Ya, terus memang siapa mereka bisa nuntun arwah ke better place? Nah ini dari sisi agama ya jelas bukan ya, mereka berarti tidak memakai kuasa Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa menyelamatin mereka sampai ya. Kalau mereka berani, ya beranilah, karena YouTube itu kan free speech ya, jadi kebebasan kebebasan bikin konten gitu. Kecuali bikin konten pelangi yang membenci mereka malah disensor. Tapi kalau konten yang menyerang agama malah tidak apa-apa. Banyak viewernya, banyak 154.000 di sini. Jadi penggemar dunia gaib di Indonesia itu memang luar biasa, makanya bisa jadi komoditas. Ya, di channel ini juga sebagian ngurusi dunia gaib, cuman tidak seperti mereka yang memujanya dengan astral projection, tapi kita memuridkan orang-orang dengan cara membersihkan dari gangguan-gangguan gaib, termasuk kemampuan-kemampuan memanggil arwah, karena itu bukan kemampuan yang ilahi. Nah, gitu. Oke, kita masuk chatting berikutnya. Yang ketiga, jadi dia bertanya apakah benar bisa talking dengan spiritnya benar apa setannya kok arwahnya si A, si B, si C. Nah ini saya jelaskan itu bukan manusianya. Jadi manusia aslinya sudah tidak bisa, karena di Alkitab ada jurang yang tidak terseberangi, jadi tentang peristiwa orang kaya yang masuk neraka gitu. Kalau sudah masuk tidak bisa balik, sekali masuk tidak bisa keluar. Nah, gitu. Jadi kalau ada utusan dari alam maut, dari neraka atau dari lembah Badon ngirim pesan ke bumi, itu tidak bisa. Jadi tidak ada manusia yang bisa kirim pesan dari tempat kematian ke dalam bumi ini yang masih hidup. Jadi kalau ada yang mengaku si A, si B, si C, itu bukan manusianya, tapi kodam. Kodam itu roh-roh buangan. Jadi roh-roh babu, roh-roh pembantu Tuhan yang dibuang ke bumi. Jadi sudah babu terus dibuang ke bumi. Lebih baik babu gitu ya. Jadi di bumi para babu buangan ini sebenarnya kadang memang berlagak gitu ya. Jadi berlagak pengen tampil sebagai penguasa gitu. Jadi ya para babu ini bisa menipu banyak orang, bisa berlagak berkuasa gitu ya. Tapi kalau di hadapan El Sadik, ya kalian tahu sendiri siapa kami, siapa saya gitu. Terus gitu ya. Jadi di kitab Ibrani, di kitab kalau nggak salah kitab apa itu yang lupa, Ayub mungkin. Jadi sesudah orang mati sekali, jadi orang tuh mati hanya sekali dan langsung dihakimi. Jadi konsep di dalam alam maut itu kayak gravitasi begitu ya. Semakin lama Anda jatuh, semakin cepat Anda berjalan dan tidak ada dasarnya. Lembah Badon itu lembah tiada dasar. Jadi kalau orang sudah jatuh ke situ, ke tempat kehancuran, dia tidak bisa naik lagi. Kenapa? Karena untuk naik Anda harus punya energi tidak terhingga, dan itu mustahil. Ini konsep fisika di dalam memahami atau mengilustrasikan agama. Secara khusus neraka jahanam gitu ya.
Lembah Abaddon. Nah, jadi dia menantang gitu ya, kalau bisa mengungkap mahasiswa UI yang mati di danau gitu. Ya, dan namanya setan ya hanya bisa ndobos gitu. Jadi makanya saya lebih suka kalau hal begini teorinya ada, teori Alkitab, dan dilakukan tes power gitu. Jadi kepada para pelaku astral projection ya kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Ya itu. Oke, terus masih ada satu lagi, kita coba. Nah, dia bilang aku sempat percaya kalau mereka dengan video mereka ya ya bisa disebut dosa, karena dosa itu berasal dari pikiran gitu ya. Jadi kalau Anda percaya kepada pengalaman-pengalaman astral projection ya, dalam iman Kristiani, dalam hukum sine Anda berdosa karena berbicara kepada arwah gitu ya, berbicara kepada kodam. Jadi itu sama seperti dosa Eden. Jadi ketika kodam ular, jadi roh ular tua berbicara kepada Hawa, itu akhirnya menuntun mereka kepada dosa. Jadi batas dosa dan tidak dosanya tipis sekali. Jadi bisa ditafsir bahwa ular ini sudah sering bicara dengan Hawa, itu bukan pertama kalinya. Jadi itu halus sekali penipuannya. Jadi dia mulai curiga ketika nonton video kedua, ketiga, dan keempat dan sebagainya. Ya itu ya, ini video penggembalaan bagi anggota El Sadik yang pasti akan terpapar dengan konten-konten metafisik atau konten-konten ya astral projection. Teorinya ada, teori Alkitabnya ada. Kalau saya lebih senang ya tes power saja. Daripada banyak bicara, tes power saja. Jadi ET ini dibuat dengan adanya suatu utusan ya, ada utusan yang datang kepada saya juga belum tahu itu utusan siapa, tapi dari posisi saya sekarang ya saya menyimpulkan itu utusan Tuhan, Tuhannya orang Israel gitu. Nah terus dari situ ya saya melakukan apa namanya yang disebut tes power. Saya menguji apakah yang mengutus El Sadik ini Tuhan asli atau tidak, dia maha kuasa tidak, apakah nama di atas segala nama. Nah makanya di El Sadik ini saya melakukan tes power kepada orang-orang yang melakukan astral projection dan menipu banyak orang. Tapi kalau bagi anggota El Sadik seharusnya tidak tertipu. Kita punya kuasa yang lebih besar. Santai saja, Anda akan aman gitu ya. Tapi ya seperti ini harus dibuka juga kepada publik bahwa kalau jadi anggota El Sadik, kalau orang punya kemampuan astral projection, punya kodam, punya ilmu ramal, punya ilmu tenung, saya akan membersihkan Anda dari segala kodam itu. Jadi Anda akan kehilangan kemampuan itu. Cuma di El Sadik yang bisa mencabut. Bahkan di beberapa pendoa karismatik tidak bisa. Karena yang punya kuncinya cuma El Sadik. Oke, demikian penggembalaan saya untuk anggota yang bertanya tentang astral projection, khususnya Panama Girls. Kasus Panama Girls agak sulit saya mengucapkan Inggris ya. Konten-konten tentang kalau di sini detektif astral ya. Konten-konten tentang kemampuan melihat masa lalu, bukan masa lalu ya. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan manusia yang sudah mati itu banyak sekali di YouTube. Tapi kalau mau saya juga akan bahas satu persatu. Tapi karena sebenarnya itu polanya sama, jadi ya kalau ada yang tanya mungkin akan saya jawab, atau kalau saya lihat hal unik ya nanti akan saya bahas. Nah gitu. Caranya pokoknya satu, tes power saja. Kita punya metode legal ground, bisa melakukan tes power kepada setiap orang yang punya
kemampuan-kemampuan spiritual. Tuhan atau setan. Nah, simpelnya begitu. Bahkan mau pakai nama ilah-ilah, merek apapun tidak apa-apa, tetap bisa. Yaitu menariknya metode legal ground. Jadi memang yang khususnya metode tes power ini berlaku untuk para spiritualis. Pasti ngefek. Bagi yang ingin tertarik, terlatih, bisa kontak nomor yang ada di deskripsi. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin.